biasa kita baca dulu ya. Saya satu kali, Ikhwatu Iman satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Fiha وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika
jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Oke, kita terjemahkan perlapat ya. Lam yakuni tiada mungkin. Alladzina orang-orang yang kafaru kafir min ahlil kitabi dari kalangan ahli kitab wal musyrikina dan musyrik munfakina mereka berhenti hatta sehingga ta'tiyahum datang kepada mereka al-bayyinatu bukti yang nyata rasulun yaitu seorang rasul minallahi dari Allah yatslu yang membacakan suhub mutahharatan yang disucikan fiha di dalamnya kutubun ada kitab-kitab qaimatun yang lurus wama dan tidak tafarraqo terpecah belah alladzina orang-orang yang utul kitaba yang diberikan kitab illa kecuali mimba di setelah majaat datang hum kepada mereka al-bayyinatu bukti yang nyata wama dan tidaklah umiru mereka diperintah illa kecuali liya'budu untuk menyembah Allah kepada Allah mukhlisina dengan memurnikan lahuddina baginya agama hunafa yang lurus wa yuqimu dan mereka mendirikan as-salata salat wa yu'tu dan mereka mengeluarkan az-zakata zakat wa dzalika dan itulah dinul qayyimah agama yang lurus inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru kafir min ahlil kitabi dari kalangan ahli kitab wal musyrikina orang musyrik
fi nari jahannam, mereka di dalam neraka jahanam. Fi nari jahannam, mereka di dalam neraka jahanam. Khalidina fiha, abadi di dalamnya. Khalidina fiha, abadi di dalamnya. Ulaika, mereka itu. Ulaika, mereka itu. Hum syarrul bariyah, Hum syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk. sejelek-jeleknya makhluk. Inna, sesungguhnya. Inna, sesungguhnya. Alladzina, orang-orang yang. Alladzina, orang-orang yang. Amanu, beriman. Amanu, beriman. Wa amilus solihati, dan beramal soleh. Wa amilus solihati, beramal soleh. Ulaika hum, mereka itulah. Ulaika hum, mereka itulah. Khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum, balasan bagi mereka. Jazaohum, balasan bagi mereka. Inda rabbihim, di sisi Rabbnya. Inda rabbihim, di sisi Rabbnya. Jannatu adnin, yaitu surga Aden. Jannatu, yaitu surga Aden. Tajri, yang mengalir. Tajri, yang mengalir. Min tahtiha, di bawahnya. Min tahtiha, di bawahnya. Al-anharu, sungai-sungai. Al-anharu, sungai-sungai. Khalidina, abadi. Khalidina, abadi. Fiha, abadan, di dalamnya selamanya. Fiha, abadan, di dalamnya selamanya. Radiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Radiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka ridho kepada Allah. Wa radu anhu, dan mereka ridho kepada Allah. Dalika, dan itulah. Liman, bagi orang. Khosyia rabbah, yang takut kepada Rabbnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Alhamdulillah, ikhwatu iman, pada malam ini kita kembali berkumpul untuk mengkaji ayat-ayat Allah, yakni dalam Al-Quran, wabil khusus kajian tafsir surah Al-Bayyinah. Mudah-mudahan kita makin dipahamkan oleh Allah untuk menelaah mentadaburi Al-Quran. Kita masih membahas tentang surah Al-Bayyinah, di mana Al-Bayyinah ini merupakan bukti, fakta atau hujah yang tidak bisa dibantahkan tentang kehadiran seorang Rasul, yaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, kepada manusia, terutama kepada orang-orang ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana kita telah pahami bahwa ahlul kitab merupakan ahlu Taurat wal Injil. Mereka adalah orang yang pernah diberikan kitab Taurat dan pernah diberikan Injil. Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam dan Injil kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Dan pada hakikatnya agama dan kitab Taurat Injil ini adalah untuk mengarahkan manusia supaya bertauhid kepada Allah. Sehingga setiap waktu, setiap kurun Allah menurunkan para nabi, para rasul, terutama umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa, yang diturunkan petunjuk, kemudian cahaya, baik itu Taurat dan Injil, yang dimana Injil pun adalah musaddiqon lima baina yadayya minat Taurat.
Injil merupakan pembenar apa yang telah turun sebelumnya dari kitab Taurat. Kalau orang-orang menyebutnya perjanjian lama, dan Injil adalah perjanjian baru. Dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai Nabi akhir zaman, di mana tugas daripada Rasul itu adalah yatluna, mentilawahkan, membacakan, yakni suhufan mutahharah, mushaf, pemaknaan lebih mendalam, ya. Menjelaskan, menguraikan, mentadaburkan Al-Quran, bahkan menerapkan kepada kita, kepada manusia. Jadi tilawah itu bukan hanya sekadar membaca, tetapi tilawah itu talayat sebut tilawah, yang artinya memahamkan. Betapa Rasulullah itu berat tugasnya. Pertama, Rasul itu yatslu dalam pengertian membacakan. Kemudian setelah membacakan, Rasulullah itu adalah mentabyin, menjelaskan. Bertasbihlah kamu di penghujung siang, di awal siang dan di penghujung malam. Apa maksudnya? Nah, ini Rasulullah SAW yang menjelaskan, di antaranya seperti apa, yaitu sholat, ada sholat subuh, ada sholat asar, gitu kan, seperti itu. Kemudian Rasulullah juga memberikan contoh, mengaktualisasikan, mengamalkan bagaimana caranya perintah Allah itu. Maka Rasulullah menjalankan, ada bentuknya ibadah, ada bagaimana cara walitu kabirullah supaya mereka mengagungkan Allah. Oh, ada contohnya ketika hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, gitu kan. Jadi merinci, gitu. Membacakan ayat-ayatnya suhufan mutahharah. Makna dari suhufan mutahharah adalah Al-Quran itu merupakan kitab yang dijamin dari kerusakan, dari distorsi. Kalau bahasa itunya distorsi makna, distorsi ayat, sebagaimana pernah terjadi distorsi terhadap dua kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat dan kitab Injil, di mana kitab Taurat dan Injil itu sudah tidak asli lagi, ya. Kenapa? Karena terjadi tahrif, distorsi, perusakan, perubahan dengan tangan-tangan manusia. Fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aidihim. Celakalah orang-orang yang membuat atau menulis tambahan-tambahan kitab-kitab mereka, baik dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Bapak-bapak waktu iman, kalau kita melihat orang Yahudi dalam Quran sendiri katakan mereka suka menghapus satu ayat, mengganti ayat dengan ayat yang lain. Contoh misalkan ayat rajam mereka ganti, ayat tentang khitan mereka hilangkan, ayat kewajiban tentang menegakkan hukum syariat Allah mereka hilangkan. Bahkan mereka dengan serta-merta mengharamkan yang telah dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Contoh misalkan riba. Riba itu dari dulu zaman ayeuna haram, zaman Kanjeng Nabi Isa haram, bahkan zaman Nabi Musa oge entos haram. Dalam Taurat, Injil, dalam Quran, riba itu telah diharamkan. Tetapi mengapa mereka merubah hukum-hukum Taurat dan Injil, gitu kan? Sehingga Ustadz Habibie pernah membahas tentang dalam kitab Perjanjian Baru itu kan, bahwa riba itu ternyata telah dirubah. Riba itu ngan haram lamun kasesama Nasrani atau kasesama Yahudi. Tapi lamun keluar Yahudi jeung Nasrani mah eta mah diperintahkeun gitu. Ya, mata tong heran lamun ditaros apakah dalam Injil dan Taurat itu riba itu haram? Mereka akan menjawab haram gitu. Tapi haramnya untuk kami, tidak untuk orang lain. Kabatur mah meunang ngaribakeun teh, tapi ka urang mah ulah gitu. Ka sesama ieu mah ulah cenah kitu. Mata maranehna mah tara saling ribakeun. Ngan ka urang we nya ngaribakeun muriling geuningannya. Bang naon namina teh? Tuh ararapalnya. Ya.
Nah itu terjaga daripada distorsi. Pihak di dalamnya, di dalam Al-Quran itu kutubun itu artinya bisa al-faraid, artinya kewajiban-kewajiban. Dalam Quran itu ada berbagai kewajiban, ya. Baik itu sifatnya yang utama, kewajiban kita menyembah Allah dalam akidah. Kemudian ada juga kewajiban kita dalam syariat, baik itu dalam ibadah, dalam muamalah, dalam hukum, ya, hudud dan yang lainnya. Di dalamnya ada kitab atau kewajiban. Contohnya misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba, ya. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, apa kutiba diartikannya? Diwajibkan, gitu kan. Maka kutubun di sini juga di dalamnya ada kitab-kitab. Artinya apa? Dalam Quran ini ada kitab-kitab, maksudnya ada kewajiban-kewajiban yang banyak buat kita, ya. Contoh sholatnya, kewajiban zakat. Ada lagi kalau buat perempuan kewajiban menutup aurat, gitu kan. Kewajiban berjihad, kewajiban haji, ya, kewajiban zakat, sedekah dan yang lainnya, gitu. Nah ini kutubun, jamak dari kata kitabun. Artinya al-faraid, kewajiban qayyimatun, yang benar, yang lurus, gitu kan. Nah Al-Quran ini satu ayat dengan ayat yang lain, karena saking lurusnya tidak ada ayat yang bertentangan. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andai saja Al-Qur'an ini bukan dari Allah, Al-Qur'an teh lamun lain ti Allah mah pasti loba pagadrugna banyak. Anu cek ayat ieu kieu, cek ayat itu kitu. Coba tinggal dina Injil, dina perjanjian lama, perjanjian baru. Selalu kita mendapatkan ayat-ayat yang kontradiktif, ayat-ayat yang bertentangan. Cek dina Yohanes mah gitunya, bahwa barang siapa yang tidak berkhitan maka dia harus dinyahkan dari muka bumi. Artinya berkhitan teh hukumna wajib. Maka wajib-wajibna dina syariat Nabi Isa mah lamun teh dikeureut, lamun teh disunat teh kudu dibunuh gitu, dinyahkan di muka bumi gitu. Muncul we kitab dari Roma, kitab Galatian. Dina kitab Galatian, barang siapa yang bersunat maka Yesus tidak berguna baginya. Jadi lamun disunat teh justru mau berguna Yesus teh. Pandatangna Yesus teh yang nebus dosa, ya. Supaya dosa ditebus teu sia-sia, mata tong disaruna karena dosa gitu. Bangke datang Yesus, maka Yesus sebagai juru selamat. Maka akhirnya mah mereka membuat tafsir yang bertentangan itu dengan berbagai pendekatan, maka lahirlah ilmu yang disebut dengan ilmu hermeneutik, ya. Hermeneutik itu adalah ilmu tafsir yang menggunakan berbagai pendekatan, ada filsafat, ada sosiologis, ada pendekatan antropologis. Nah, hermeneutik ini sekarang diajarkan di Universitas Islam, yaitu Universitas Islam Negeri gitu banyak. Apa di mana hermeneutik itu? Asal nama hermeneutik teh disiplin ilmu dari kalangan orang Yahudi dan Nasrani. Ada lagi kitab semantik, nah, pendekatan bahasa. Wah, sebenarnya teh tidak bertentangan, tapi bahasanya bahasa yang lain gitu kan. Jadi pendekatannya bahasa. Untuk apa? Menjembatani saling ta'arud atau bertentangannya antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Permasalahan yang muncul ketika Al-Quran ini dicoba didekati dengan pendekatan hermeneutik gitu. Seakan-akan posisi Al-Quran seperti kitab Taurat, seakan Al-Quran ini seperti kitab Injil. Ayeuna dina kitab Taurat jeung Injil mah aya hermeneutik, disiplin ilmu untuk menyatukan makna. Ya memang ada ta'arud, bertentangan gitu. Ari Quran aya teu bertentangan. Teu aya gitu. Mata lamun dipaksakeun teh ieu dampak dari hermeneutik teh ayeuna mah lahirnya apa yang disebut dengan Islam liberal. Jadi cara mendekati Islam dengan liberal. Warisan lalaki menang berbanding 2 perempuan. Lamun boga warisan 1 miliar
anak teh hiji lalaki 2 awewe, maka lalaki mah 500 juta gitunya, saurang awewe mah 250 juta. Tah cek hermeneutik mah teu adil kitu teh. Mata sosiologis cenah ieu mah baheula mah perempuan lebih rendah, laki-laki lebih tinggi. Makanya kalau sekarang mah yang adil itu adalah laki-laki hiji awewe hiji gitu, Pak. Kayak semua adil mah gitu, bagi rata saja yang adil. Tentu inilah dampak kerusakan yang terjadi ketika Al-Quran itu diropea ke berbagai ilmu pendekatan itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa yatsulu suhufan mutahharah. Rasul Nabi Muhammad diutus membacakan ayat-ayat Quran ini betul-betul bersih daripada campur tangan manusia. Teu aya saeutik oge sahurup oge dina Quran campur tangan manusia. Jadi bohong orang yang menuduh bahwa Quran yang ada saat ini palsu, Pak. Tapi Quran yang aslinya ada 3 kali lipat dari ini. Ada yang berkeyakinan seperti itu? Ada. Tangke sana Quran asli mah bakal dicana ku Ratu Adil. Nyata ku Imam Mahdi. Nyata 17.000 ayat. Eta teh nu aslina mah. Tah ayat-ayat teh nu ieu mah loba anu dipicen, anu dihilangkeun, ke aya versi-versina dina tafsir Biharul Anwar gitu nya. Moal disebut teh tafsir Al-Alusiah mah gitu nya. Nah eta mah. Nah, mereka menunggu Quran yang asli. Mereka menyebutnya Mushaf Fatimiyah. Karena ini mah mushaf apa? Utsmaniyah. Ini dibukukannya pada zaman Utsman. Oleh Utsman itu kata mereka dirubah-rubah ayatnya. Untuk apa? Meniadakan legitimasi kepemimpinan Ali dan Ahlul Baitnya. Tapi mereka gimana sikap mereka? Mumpung cenah salami can aya Quran asli, wios baca we Quran palsu. Mata karen-karanna mah aneh, salat maca Quran palsu, nanaonan ceurannya. Nah inilah iwatu imarimakumullah, bohong kalau misalkan Quran itu dianggap ada tahrif. Jangankan satu ayat, jangankan hilang satu kata, bahkan satu huruf pun insya Allah Al-Quran ini terjaga. Pernah tahun 2001 ada sebuah cetakan yang salah mencetak. Dalam Quran surat Al-Waqi'ah ada kalimat la yasma'una fiha kilan salaman. La yasma'una fiha taksima illa kilan salaman. Dina cetakan eta mah la yasma'una fiha lagwa wala taksima illa qaulan. Kilan qaulan. Ya, beda iya aja baunya. Padahal mah kilan artinya perkataan, qaulan artinya perkataan. Tapi tiba-tiba beberapa jam setelah cetakan itu terbit, ada yang melaporkan dan diterbitkan dalam salah satu majalah Islam, lalu diterbitkan dan ditarik lagi dalam peredaran. Ini bukti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Tak urang bade ngajaga urang teh nya pami Allah geus ngajamin tak urang atau minimal urang ngajaga Quran. Ngajaga kumaha ka hiji ngapalkeun. Cing sabaraha juz urang hafal? 30 juz atau juz 30? Juz 30 alhamdulillah. Eta ge sama 4 surat terakhir. Minimal kita tahu ya, sambil ngapalkeun sambil jalan. Kamari tos sababaraha surat ti Anas. Mudah-mudahan dihafalkeunnya dugikeun ka Al-Bayyinah engke urang tes cobaannya. Aya tes tes hafalan Al-Quran surat Al-Bayyinah, Pak. Ya. Lumayan kanggo menghafal atau kanggo menjaga Al-Quran. Yang kedua adalah menjaga makna Al-Quran. Tong dugikeun ka Quran teh digenggam oleh orang-orang yang dolim, oleh orang-orang yang fasik, sehingga dalam Rasulullah dalam riwayat mengatakan al-ghuraba fi dunya, termasuk yang menjadi asing nanti di dunia ini adalah al-mushafu fi jawfi dolimin. Mushaf Al-Quran digenggam, dikuasai oleh orang-orang yang dolim. Kudu nama pantas nama Al-Quran teh hafalna teh nya ku santri, ku
ku ulama, ku kaum muslimin, ku orang-orang soleh Quran teh. Tapi di akhir zaman mah loba orang-orang kafir oge apal kana Al-Quran gitu. Orang-orang timur baheula aya sunuk hugronya. Sunuk hugronya teh anu memecah belah umat Islam. Baheula kumaha cara ngelehkeun umat Islam teh hese diperangan ku senjata mah susah. Bagaimana caranya? Diruksak pemikirannya. Dia menyamar jadi orang Islam. Sunuk hugronya merubah namanya menjadi Abdul Jabbar gitunya. Bodas gitunya. Bodas orang Eropa, orang Belanda, jenggotan dikukut, pakai udang atuh kasetnya jadi ulama gitu. Pergi ke Mekah tahun 1870-an. Bahkan dia memotret Ka'bah pada saat itu. Sunuk hugronya. Uih ka Ciamis, dia nikah dengan seorang anak kiai orang Ciamis gitu. Kata dia, kitab suci ini, kitab Al-Quran ini kitab suci, tidak boleh dikotori dengan salah terjemah. Maka dia mengharamkan menerjemahkan Al-Quran. Matak baheula mah teu kenging menerjemahkan Quran teh gitu. Pokokna mah Quran teh dibaca wae nya. Quran teh ngan dibaca dina salat gitu kan. Tapi maknana mah ulah dibaca, ulah diartikeun. Nah, bising orang Islam teh para rinter apa? Yen orang-orang kafir teh mereka para penjajah, mereka musuh bagi agama Islam. Ya. Mata khutbah Jumat oge bahasa Arab baheula mah nya ke zaman penjajahan mah. Terus bahasa Arabnya ngarti henteu mustamina. Henteu gitu. Pan aya dina sapinah ge nya fal khutbatu bil arabi, ari khutbah teh make bahasa Arab, faida fala lamun teu bisa mah ulah make bahasa Arab. Komo anu mustamina teu ngartieun mah kitu nya. Nah kitu. Mata begikeun ka ayeuna aya anu khotib teh masih kene bahasa Arab. Sabab cek khotib eta mah khutbah cenah, make bahasa Arab teh khutbah. Lamun siga kieu mah ceramah gitu. Ari khutbah jeung ceramah teh naon nya? Beda gitu. Ari khutbah mah pakai bahasa Arab, ari ceramah mah pakai bahasa Indonesia. Mata khutbah Jumat teh mereka dengan bahasa Arab. Padahal khutbah teh kan Rasulullah teh orang Arab, maka khutbahnya pakai bahasa Arab gitu. Pan eta teh khutbah teh mauidhah, nasihat, wasiat takwa nya. Kemudian peringatan, kabar gembira dan segalanya gitu. Pami urang make masih kene pakai bahasa Arab, insyaallah jamaah teh insyaallah jamaah teh bagi umut-umutan banyak siga ngarti padahal umutan teh. Eta teh sunuku gurunya pa pinter baheula. Nah, sunuku gurunya menguasai Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an dari ajaran di Mekah. Zaman hari tama paling zaman imam-imam lagi aya di Indonesia. Aya Syekh Ahmad Khotib gitu ya. Men Al-Minangkabawi cenah aya orang mana itu teh Syekh Sambas gitu nya. Aya Syekh Asingkili orang Singkal orang Aceh, aya keneh bala ulama di ditu. Tapi dia belajar bukan untuk Islam. Dia belajar justru untuk membongsai Islam. Aya anu kitu aya gitu. Dugikeun ka ayeuna aya sing kuring belajar ilmu studi hadis barat 4 semester. Guruna ketua doktor di mana? UIN ayeuna jadi. Anjeunna 4 semester menyebutkan ahli-ahli hadis ya. Dia menguasai Al-Qur'an. Ada Yosef Sak. Ya. Ada Brown. Orang lagi kan Brownnya pasti orang barat. Tapi dia menguasai hafal ribuan hadis, hafal Al-Qur'an. Eleh urang makub si Brown mah. Eleh urang ku Yosef Sak. Ajewen sing Bapak upami milari hadis eta karya Ajewen sing orang Belanda. Eta teh namanya kitab Al-Mawsu'ah fi Ahadits Rasulillah. Adalah mawsu'ah. Jadi lamun anjeunna ngarang hadis tina AA sadaya alif tina alif. Lamun misalkan Bapak hayang menakan satu hadis tinggal buka we di dinya jilid hiji nu sadayana. Tet ida sadayana. Di mana anjeunna bisa? Anjeunna menggali sadaya kitab kutubus sita disusun ku anjeunna dugikeun ka kitab mawsu'ah. Berguna karena kitab tahrijnya. Anjeunna teh hafal Quran, ajewen sing teh hafal hadis, tapi hanjakal agama mah tetap Kristen.
Ya. Apa Quran, apa kana hadis belum tentu dia menyentuhkan hati jeung iman ke Allah. Ya. Tapi orang atau alhamdulillah sanajan orang teu apal Al-Qur'an, hadis ge kerek apal hijinya, belum marom. Ya. Tapi orang tos dibimbing ku Allah, mudah-mudahan istiqomah tetap dina ajaran Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Ya, itu Pak. Dan wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan ternyata ketika Rasulullah datang kepada mereka, justru mereka berpecah belah. Mereka tidak mengakui Rasul itu dari kalangan Arab. Mereka mengatakan bahwa kenabian itu harus daripada orang merdeka. Ustadz Asep Habibi pernah membahas ya, masih ingat atau masih lupa? Ya, tentang bahasan bahwa kenapa mereka menolak kenabian Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu adalah Ismailiyah, keturunan Nabi Ismail. Sedangkan Nabi Ismail menurut mereka adalah keturunan dari seorang budak, yaitu Siti Hajar. Gara-gara kenabian Nabi Muhammad itu keturunan dari Hajar, Ismail di sini bahwa kenabian harus dari orang merdeka, bukan dari anak budak. Padahal dalam kitab Taurat, dalam kitab Perjanjian Baru, Injil juga dikatakan Hagar is his wife. Dengan jelas Hajar adalah is his wife. Now wife apa? Istri. His itu kepada siapa? Domirnya Nabi Ibrahim. Aneh saja Hajar itu budak, tetapi tetap menurut Allah bahwa Hajar ini adalah istri dari Nabi Ibrahim. Dan tidak ada dalam kitab Taurat itu pembatasan bahwa keturunan Nabi itu harus dari kalangan Bani Israel, yaitu dari keturunan Sarah, ya, atau orang Yahudi gitu kan, seperti itu. Itulah mereka tafarruq, berpecah belah tentang pengakuan min amri Muhammad, tentang urusan Nabi Muhammad SAW. Nah, padahal mereka itu mengenal Nabi Muhammad itu seperti mengenal anaknya sendiri. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang diberikan Alkitab, baik itu Yahudi, baik itu Nasrani, mereka mengenal dengan Nabi Muhammad itu seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Jika bapak menuju di dapur di luar aya barudak keur manain kaleci, aya budak urang, tah eta mah budak urangnya ceceleungan wae budak urang mah gitu. Apa ciri-cirina? Kenapa? Karena kita udah mengenal karakter anak kita sendiri. Orang Yahudi, orang Nasrani kenal dengan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad gamblang dalam Quran, eces genre disebut dalam Al-Quran. Bahkan ada salah satu kitab yang disembunyikan dalam Injil itu ya, kitab namanya Kitab Barnabas gitu. Kenapa? Kitab Barnabas itu dengan jelas menyebut nama Ahmad, ya, menyebut nama Muhammad. Makanya Barnabas ini oleh mereka dianggap sebuah kitab yang dhaif lah, macam namanya kurang palsu gitu kan. Padahal kitab Barnabas ini bukti bahwasanya Injil, Taurat telah menyebutkan dengan jelas tentang kenabian Nabi Muhammad dan ciri-cirinya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah. Dulu Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk apa? Menyembah Allah. Gitu. Nabi Isa apakah menyuruh untuk menyembah dirinya? Tidak. Inilah yang paling berat. Saya menarik membaca tafsir dalam Tobari dan juga tafsir Mafatihul Ghaib karya Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Dalam tafsirnya beliau menceritakan yang paling berat tanggung jawabnya diantaranya di hari kiamat adalah Nabi Isa alaihi salam. Kenapa Nabi Isa? Karena Nabi Isa itu nanti mempertanggungjawabkan dosa umatnya, ditanya oleh Allah, kenapa umatmu mempertuhankan dirimu? Gitu.
Apa jawaban Nabi Musa? Bahwa aku mengingatkan, tidaklah aku memerintahkan kecuali untuk menyembah kamu, engkau ya Allah, mukhlisina lahuddin, yaitu dengan mensucikan, mentauhidkan Allah, tidak mencampur adukan dengan kemusyrikan. Ya. Aku tidak memerintahkan mereka untuk menyembah aku, kata Nabi Isa. Ya. Selama aku, tapi kata Nabi Isa, selama aku di sana, gitu, selama bersama mereka. Adapun kalau aku sudah tiada, mereka tentu bukan tanggung jawab dirinya. Makanya ada kalimat salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salamun, selamat, yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, wa yauma amutu, pada hari aku meninggal, wa yauma ub'atsu hayya, dan selamatlah aku ketika aku dibangkitkan pada hari kiamat. Apa maksudnya? Kata Nabi Isa, aku tuh selamat dari menyekutukan Allah. Eta teh sanes dalil ulang tahun, Pak. Sing kuring eta sing aya anu nyabatkeun selamat milad ya, kan gitunya. Barakallahu fi umrik. Mudah-mudahan Allah memberkahi dalam umurmu. Selamat milad yang ke-7. Selamat milad yang ke-25. Allah berfirman, "Salamun yauma wulidtu wa keselamatan hari aku dilahirkan." Tuh dalilna aya dina Quran. Jadi Allah wae memberi selamat karena hari dilahir. Manya sana ustaz tuh memberikan selamat, ngabidoakeun ustaz. Manya dina Quran. Keheula cenah eta teh dalil naon cing geuring teh. Eta teh sanes dalil ulang tahun. Eta teh dalil di mana Nabi Isa teh nyebatkeun salamun yauma wulidtu. Dilahirkeun abdi mah ti orok keneh teu menyekutukan Allah. Gitu. Wa yauma amutu, aku selamat pada hari aku meninggal. Ketika aku meninggal juga aku mah selamat dari mempersekutukan Allah. Wa yauma ub'atsu hayya, dan aku selamat ketika aku dibangkitkan pada hari kiamat. Sok sanaos anjeunna ditaros ku Allah Subhanahu wa taala tentang pertanggungjawaban bagaimana umatnya mempertuhankan Nabi Isa sebagai juru selamat, tapi Nabi Isa berlepas diri bahwa aku selamat dari mempersekutukan Allah. Maka ayat kalimat salamun yauma wulidtu, selamat aku di hari dilahirkan, selamat aku hari meninggal, dan selamat aku dibangkitkan. Tuhnya hari tadi ditafsirkeun mah Quran teh bisa digunakeun salah kaprah, Pak, gitu. Jadi dalilna ulang tahun, Pak. Aya bujang-bujang dalil ulang tahun atau disalah gunakeun mah dalil ngobatan jarawat ge aya gitu. Yas'alunaka 'anil jibal fa yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya tentang gunung, katakan Muhammad, akan kuratakan gunung teh. Cek dina keterangan anak, gunung saja rata, komo jarawat gitu. Kan aneh gitu. Nah, ini Pak yang bahaya. Makanya kita menggunakan tafsirnya tafsir At-Tabari. Ya. Mereka orang Yahudi dan Nasrani tidak diperintahkan kecuali dia budullah, untuk menyembah Allah, untuk ibadah kepada Allah. Nah inilah tauhid, ya, bahwa Allah tidak menyuruh orang Yahudi sejak dulu kecuali untuk mentauhidkan Allah. Al-ifradu fil ibadah, membersihkan, mensucikan Allah dalam ibadah. Tekengeng ruwal rawel cek Ustaz Bahri mah nya. Ongko urang teh ibadah ka Allah masih keneh ruwal rawel gitu. Naon maksa ruwal rawel teh? Ruwal rawel teh ongko sieun ku Allah, tapi oge sieun ku selain Allah gitu. Ongko yakin ka Allah masihan rezeki teh masih keneh ngarawel ka dukun, ka paranormalnya. Datang ke Gunung Halu, datang ke Gunung Kawi gitu nya. Datang ke gunung itu seneng ka ieu wali ieu, ieu mah hebat cenah euy wali ieu mah. Urang cenah saprak datang ka kuburan wali ieu mah, alhamdulillah usaha teh jadi maju cenah. Hebat maneh maju usaha naon? Usaha ieu cenah, usaha ngadorong roda cenah. Ya, alhamdulillah maju eta mah didorong da. Gitu kan. Teu cocok pina cenah ka wali ieu gitu. Wali ieu mah hebat cenah. Puasana ge 40 hari 40 malam teu buka-buka. Benernya wah datang ke kuburan anak. Ayo wali ieu mah sabulan campleng mati geni gitu kan.
Aya di abdi mah cenah teu sapoe-poe acan teu sanggup puasa sah walili cenah gitu. Eta mah teu sanggup puasa oge sekolot gitu. Nah, Pak. Jadi tong rawel bahwa Al-Qur'an para rasul menyuruh manusia untuk ifradul ibadah. Mukhlisin, mentauhidkan Allah. Dina Quran aya surat Al-Ikhlas, nya aneh nate surat Al-Ikhlas teu aya kata Al-Ikhlasna teu aya. Anas aya Al-Falaq aya, Al-Lahab aya kalimat lahabna, tapi Al-Ikhlas mah teu aya. Ikhlasna teu aya. Di mana atuh Al-Ikhlasna? Isinya mentauhidkan Allah. Nah, inilah orang Yahudi. Dan maksud atau gagalnya orang Yahudi Nasrani itu mereka menyematkan kepada Allah sifat-sifat khulqiyah atau sifat-sifat makhluk. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisus salasa. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu 3 dalam 1. Siapa ya? Yahudi dan Nasrani. Yahudi mereka menganggap bahwa Nabi Uzair itu anak Allah. Nabi Uzair mah bukan manusia biasa, cek Nabi Yahudi mah. Karena Nabi Uzair itu kulem tidur selama 100 tahun. Mana mungkin manusia teh tidur 100 tahun. Lihat surat Al-Baqarah ketika Nabi Uzair duduk di dalam sebuah pohon ketika melihat sebuah perkampungan yang hancur, yang dihancurkan oleh seorang raja namanya Nebukadnezar. Dihancurkan rata orang Yahudi pada saat itu. Maka cek hatena teh ana yuhadillah, apakah Allah mungkin akan menghidupkan kembali? Maka ku Allah di pasian pelajaran Nabi Uzair teh dibobokeun 100 tahun. Digugahkeun deui. Pas digugahkeun deui cenah kam labista cek Jibril sabara waktu anjeun kulem teh yauman au ba'da yaum sigana sapoe eta teh tibra kieu sare teh atau setengah hari bal mi'ata amin henteu cenah maneh teh 100 pangdur ila amika tingali cenah kana tuangeun pas ditinggali can basi ya dapan kerek ge sapoe pas pangdur ila himari tinggal ka keledai kamu pas dilihat keledaina tinggal tulah mata cek orang Yahudi Nabi Uzair ibnullah anak manya Allah punya anak batal imanna gitu. Nabi Isa waqala alladziina waqala nasara inna masyabna Isa ibnullah. Berkata orang-orang Nasrani Nabi Isa itu anak Allah. Ya. Ayat Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, macam namanya Trinitas gitu. Karena mereka itu katanya walaupun Trinitas tapi satu. Jika cik kopi ABC namanya susu, gula, kopi 3-in-1 gitu. Jika gitu namanya Tuhan. Waktu masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Sama waktu, satu kesatuan. Rokok, aya bako, aya naon deui, papir dan aya api sama rokok. Nah, tapi dalam arti itulah mereka batal dalam keimanan. Padahal Allah mengatakan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah mukhlisina lahuddin. Iwatu imarahimakumullah, insyaallah tafsir surat Al-Bayyinah masih kita lanjut karena masih panjang, masih sampai ke ayat yang ke-5. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.